Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dari Prodi Kesehatan Masyarakat 2B Universitas Fordekok. Video ini ditujukan untuk menyelesaikan mata kuliah promosi kesehatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai promosi kesehatan di sekolah yang bertemakan bahaya pergaulan bebas bagi remaja. Usia remaja merupakan usia yang sangat butuh bimbingan bagi orang tua maupun lingkungan sekitarnya, karena pada masa ini adalah masa-masa para remaja mulai mencari jati dirinya dan kadang merasa ingin didengarkan atau sifat labil masih terjadi dalam dirinya. Yang pertama, kita masuk ke dalam pengertian pergaulan. Nah, pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu, dapat juga oleh individu dengan kelompok. Pergaulan mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seseorang individu. Pergaulan yang ia lakukan itu akan mencerminkan kepribadiannya, baik pergaulan yang positif maupun pergaulan yang negatif. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai pengertian remaja. Nah, remaja berada di antara anak-anak dan orang dewasa. Oleh karena itu, remaja seringkali dikenal dengan fase mencari jati diri atau fase topan dan badai. Remaja masih belum mampu menguasai dan memfungsikan secara maksimal fungsi fisik maupun psikisnya. Selanjutnya, apa sih sebenarnya pergaulan bebas itu? Nah, sebuah perilaku negatif sebagai ekspresi penolakan remaja. Beberapa penyebab remaja melakukan pergaulan bebas yaitu kegagalan remaja menyerap norma-norma agama dan norma-norma Pancasila, sikap mental yang tidak sehat, pelampiasan rasa kecewa terhadap keluarga yang tidak harmonis, seperti mungkin ada keluarga yang broken home. Nah, remaja harus cerdas untuk menghindari pergaulan bebas, karena seumuran remaja masih muda goyah dan mencari jati dirinya, karena remaja masih bersifat labil. Selanjutnya, apa sih ciri-ciri dari pergaulan bebas dari remaja ini? Nah, yang pertama yaitu ada seks bebas. Nah, kita tidak asing lagi kan dengan yang namanya seks bebas, karena pada zaman sekarang para remaja sepertinya sudah biasa melakukan seks bebas. Karena apa? Karena kurangnya edukasi dari remaja tersebut. Nah, secara umum kelompok remaja yang paling banyak mendapatkan dorongan seksual dari media cenderung melakukan seks pada usia 15 hingga 17 tahun. Nah, mereka berpikir bahwa dengan seks mereka akan mendapatkan kepuasan dan mendapat kesenangan. Mereka tidak berpikir panjang atau tidak berpikir ke depannya dampak yang terjadi jika melakukan seks bebas secara terus-menerus itu akan mengakibatkan seperti tertular virus HIV/AIDS. Nah, maka tidak mengherankan kalau tingkat kehamilan di luar nikah melejit tinggi di Indonesia ini. Yang kedua yaitu ada menggunakan narkoba atau obat-obatan terlarang. Nah, narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obat berbahaya. Narkoba menjadi ancaman terberat bagi bangsa ini. Narkoba membuat penggunanya menjadi seperti merasa lebih percaya diri dan bahkan ada yang mengatakan sebagai gaya hidup zaman sekarang. Nah, untuk itu jauhilah narkoba, karena dengan menggunakan narkoba kita tidak akan terlihat keren atau terlihat lebih modern, karena narkoba itu dapat menjerumuskan kita ke dalam hal yang sangat negatif dan berbahaya bagi tubuh kita. Yang ketiga yaitu mengkonsumsi alkohol. Alkohol mungkin kita sudah tidak asing lagi ya dengan orang yang minum alkohol mungkin ya. Alkohol ini merupakan zat yang paling sering disalahgunakan oleh manusia. Efek yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi alkohol tergantung dari jumlah atau kadar alkohol yang dikonsumsi. Nah, dalam jumlah kecil hanya menimbulkan seperti perasaan rileks saja. Nah, sedangkan apabila dikonsumsi secara berlebihan atau dalam skala besar dapat menimbulkan efek sampai seperti merasa lebih bebas atau seperti orang mabuk yang tidak bisa mengontrol dirinya atau bisa dengan cara lebih bebas mengekspresikan dirinya seperti orang mabuk pada umumnya. Selanjutnya yaitu clubbing. Mungkin di zaman anak sekarang atau generasi zaman now mungkin sudah tidak asing lagi dengan yang namanya clubbing. Nah, clubbing ini bisa dikenal oleh masyarakat sebagai dugem atau dunia malam. Menurut Perdana 2014, clubbing merupakan istilah prokem khas anak muda yang berarti suatu dunia malam yang bernuansa kebebasan, hedonis atau ekspresif dan modern yang menjanjikan segala bentuk kesenangan atau kegembiraan sesaat. Selanjutnya yaitu ada karakteristik masa remaja. Nah, apa saja yang terkandung dalam atau yang terdapat di dalam karakteristik masa remaja ini? Yang pertama yaitu ada peningkatan emosional,
Nah, pada masa ini banyak tekanan dan tuntutan yang ditujukan kepada remaja. Misalkan, mereka diharapkan untuk tidak lagi bertingkah seperti anak-anak. Mereka harus lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, sedangkan pada masa ini juga remaja tersebut ingin mendapat perhatian khusus mungkin dari lingkungan dan orang tuanya. Nah, yang kedua yaitu ada cara berpikir. Nah, berikut adalah pola pikir remaja. Nah, yang pertama, ingin diakui dan suka mencari perhatian. Nah, pada masa ini, remaja mungkin suka mencari perhatian kepada lingkungan, orang tua, atau lawan jenisnya. Nah, yang kedua yaitu ada suka berargumentasi. Bahkan, ada psikolog yang mengatakan remaja adalah usia yang sulit untuk diajak komunikasi. Nah, selanjutnya, itu belum bisa membuat keputusan ketika mereka dihadapkan pada suatu konflik dengan sebayanya. Mungkin remaja mungkin masih berpikir kalau keputusan itu bisa diambil dengan tergesa-gesa tanpa berpikir panjang. Sedangkan dampaknya apabila mengambil keputusan dengan tergesa-gesa itu akan mengakibatkan dampak negatif ke depannya. Misalkan kita tahu bahwa seks bebas itu dilarang, tapi remaja tetap melakukannya demi untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan sesaat. Nah, selanjutnya itu mulai berpikir idealisme. Hal ini sering menjadi kekuatan mereka untuk menentang sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, karena jiwanya itu masih bersifat labil. Yang ketiga yaitu ada emosi yang meluap-luap. Kemarahan adalah salah satu jenis emosi yang alamiah. Nah, di sini banyak remaja yang masih tanpa berpikir panjang untuk melakukan emosi gitu, tanpa ada memikirkan perasaan orang lain atau dampak ke depannya. Tapi jika emosi ini tidak dapat dikontrol dengan baik, tentu bisa merugikan orang lain juga, terutama para remaja yang masih belum terlalu bisa mengontrol emosinya. Yang keempat yaitu ada mulai tertarik dengan lawan jenis. Nah, biasanya kalau udah mulai tertarik dengan lawan jenis ini adalah tahap selanjutnya, yaitu seperti pacaran ya. Nah, ketika menginjak usia remaja, sewajarnya anak mulai tertarik dengan lawan jenis. Karena itu tidak sedikit pula remaja menjalin hubungan asmara atau berpacaran. Nah, di sini kita juga sudah tahu ya, di agama kita atau di agama Islam dilarang untuk berpacaran. Mendekati zina saja sudah tidak boleh, apalagi melakukannya. Nah, jadi buat remaja saat ini jauhilah zina, karena zina itu tidak akan membuat masa depan cerah. Selanjutnya yaitu ada dampak dari pergaulan bebas. Yang pertama yaitu kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, apabila kita melakukan seks bebas, kebanyakan pasti terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, seperti hamil di luar nikah kan. Nah, jadi buat remaja berhati-hatilah, karena beban mengandung atau beban seorang ibu itu tidak seperti yang seindah yang kalian bayangkan mungkin. Nah, jadi berhati-hatilah. Yang kedua itu prestasi cenderung menurun, karena kita sibuk dengan pergaulan yang hedon mungkin atau yang terlalu bebas. Kita tidak memikirkan prestasi akademik atau non akademik kita di sekolahan. Mungkin kita lebih terfokuskan dengan kehidupan yang bebas atau mencari kesenangan sesaat. Yang ketiga yaitu kriminalitas tinggi dengan pergaulan bebas. Contohnya orang yang terjerat kasus narkoba mungkin. Nah, orang tersebut akan melakukan apapun demi bisa membeli narkoba, maka dia mungkin akan maling atau melakukan hal yang tidak baik lainnya demi mendapatkan narkoba tersebut. Selanjutnya itu cara mencegah pergaulan bebas. Yang pertama yaitu ada memperkuat pendidikan agama. Nah, apabila remaja tersebut jauh dari agama, maka dia merasa tidak ada dosa yang akan ditanggungnya setelah melakukan pergaulan bebas tersebut. Sedangkan di agama Islam diajarkan bahwa kita tidak boleh mendekati zina. Mendekatinya saja sudah tidak boleh, apalagi melakukannya. Buat remaja saat ini, tolong bedakan bagaimana cara menikmati masa muda dan cara menghancurkan masa depan. Karena hal itu sering disalahgunakan oleh para remaja sekarang. Kita boleh menikmati masa muda kita dengan cara meraih prestasi atau memperbanyak prestasi di sekolah, mungkin secara akademik ataupun non akademik. Tanpa kita pergi clubbing, berpacaran, kita juga bisa menjadi generasi muda yang lebih terarah dan mempunyai masa depan yang cerah. Saya Sri Rahayu, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.